Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kaget para sahabat itu. Perang Badar yang demikian dahsyatnya kok dikatakan kecil oleh Rasulullah. Nanya para sahabat, ma jihadul akbar? Apa yang dikatakan, yang dinamakan jihad akbar itu? Qol, dawu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihadul qalbi atau jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Enggak ada yang lain itu dianggap perang-perangan. Yang dianggap perang temenan itu perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Jadi semua itu harus diawali dengan doa, ya. Doa itu minta pertolongan sama Allah agar kita itu dimudahkan, dipahamkan, habis itu dikuatkan untuk bisa melakukannya. Kalau sudah paham, biasanya ada kekuatan dari dalam itu untuk mendorong kita melakukan kebaikan. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzala an qawli wa astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahri wa hayrani ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 250. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahullahu mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Sadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Sadaqallahul azim. Walau syaa Allah maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu wa minhum man amana wa minhum man kafara. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Law syaa Allah maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma ولكن الله يفعل ما يريد. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang perang-perangan ya. Perang-perangan bukan perang sungguhan. Perang sungguhan itu berada di dalam dada kita. Perang melawan hawa nafsu. Gak ada perang dahsyatnya melebihi dari perang hawa nafsu. Gak ono sing lebih gede, sing lebih besar perang itu kecuali memerangi hawa nafsu kita sendiri. Kita kala Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu datang dari perang Badar, bilang berkata kepada para sahabat, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita ini baru kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kaget para sahabat itu. Perang Badar yang demikian dahsyatnya kok dikatakan kecil oleh Rasulullah. Nanya para sahabat, ma jihadul akbar? Apa yang dikatakan, yang dinamakan jihad akbar itu? Qal, tahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihadul qalbi atau jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Enggak ada yang lain itu dianggap perang-perangan. Yang dianggap perang temenan itu perang melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Itu yang sampai lakukan setiap hari, setiap detik, setiap saat. Makanya kita warga Nahdien, warga NU diharuskan setiap subuh untuk membaca kunut, minta pertolongan kepada Allah agar selalu dimenangkan, selalu diberi petunjuk. Allahumma hdini, Allahumma hdina. Pokoknya kita selalu diberi petunjuk, karena kita ini akehlah laline ketimbang ingatnya. Akeh lupanya, banyak lupanya kita. Makanya kita berdoa sebelum melakukan aktivitas apapun, kita diingatkan oleh Rasulullah agar apa yang kita kerjakan berkah. Karena keberkahan itu akan menurunkan rahmat dari Allah. Makanya kita harus berdoa, memantapkan niat. Takut niatnya salah, dimantapkan dengan doa. Niatnya apa? Takut keliru, dimantapkan dengan doa. Karena selalu setan itu melalui hawa nafsu itu membisikkan hal yang buruk terhadap diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barozu, maka ketika tatkala barozu berhadap-hadapan, barozu menampakkan, barozu udah siap perang. Pasukannya Raja Tolut ini, pasukannya orang yang beriman ini, lijalut wa junudi, berhadapan dengan Raja Jalut
dan junudih dengan pasukannya, dengan bala tentaranya. Qalu, mereka berdoa. Niatnya memang jihad fisabilillah, tapi takutnya ada keplesetnya niat. Awalnya ingin perang fisabilillah, kok dilalah berubah biar berani, biar dianggap pemberani, akhirnya dikira mati syahid oleh orang. Ternyata kenyataannya karena salah niat orang itu bisa mati syahidnya. Makanya kita diluruskan lagi dengan doa. Bismillahnya sampai mau makan, tapi jangan lupa berdoa. Apa doanya mereka yang beriman ini? Tentaranya Raja Talut ini, Rabbana afril alaina, ya Rabb, ya Tuhan kami, afril alaina, curahkanlah kepada kami, rojokno kami, atau rojok, tuangkan kami, apa? Sobron, kesabaran. Jadi kita itu minta sama Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu, dalam hal apapun kita minta kesabaran kepada Allah. Melakukan ibadah, kita berdoa supaya kita melakukan dengan sabar. Menolak kemaksiatan, kita itu minta kepada Allah agar kita bisa menolak dengan sabar. Sabar ini istiqomah. Kalau nggak istiqomah nggak bisa. Fasabbit aqdamana, dan minta dikokohkan, minta diantengkan aqdamana, pendirian kami, niat kami dari awal. Minta diantengkan, jangan digoyahkan. Kalau sampai goyah, apalagi dalam peperangan bisa dredeg sampean. Sampean mau gelut, sampean dredeg, wedi sampean. Bisa kepelayan sampean, bisa lari. Minta diteguhkan iman, minta diteguhkan pendiriannya. Jangan sampai keimanan yang ada di dalam dada ini goyah. Wansurna, dan minta pertolongan kepada Allah alal qaumil kafirin, atas kaum orang-orang yang kafir. Jadi mau perang dengan orang kafir, kita minta pertolongan dari Allah. Yang pertama minta kesabaran, yang kedua minta dikokohkan, dan yang ketiga minta pertolongan. Apa yang terjadi? Fahazamuhum, maka dikalahkan oleh mereka pasukannya Jalut dan tentaranya yang ribuan itu biiznillah, dengan izin Allah, menang kaum yang beriman, menang kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi siapa kemarin? Samuel. Menang. Kan kalau sabar itu pasti menang, karena orang sabar itu dibarengi oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Sampai itu harus sabar. Kalau ingin dimenangkan oleh Allah, jangan lupa berdoa, minta kesabaran kepada Allah, minta diteguhkan keimanannya, dan minta pertolongan dari Allah. Wa qatalah Dawudu Jalut, dan dibunuhlah oleh Daud siapa? Raja Jalut. Jadi pasukannya Raja Talut, di dalam itu ada namanya Daud, yang nantinya Daud ini wa atahullahul mulka, diberikan oleh Allah mulka. Nantinya Raja Daud ini akan dijadikan oleh Allah sebagai raja. Jadi pasukannya Talut ini awalnya udah orang biasa, orang kecil, tapi kalau udah dipilih oleh Allah untuk jadi raja,
Gak ada yang bisa menghalangi. Daud ini kalau di Bani Israel terkenal dengan namanya David, Nabi David. Kalau di kita namanya Nabi Daud. Kalau di Israel itu namanya Abraham. Kalau di kita Ibrahim. Kalau di sana namanya Samson. Kalau di kita namanya Samson. Wa atahullah, dan memberikan siapa Allah kepada Daud al-mulk, kerajaan. Jadi udah diangkat jadi nabi, juga diangkat sebagai raja. Wal hikmatah, dan yang punya kelebihan hikmah. Nabi Daud itu kalau ngomong itu cewek-cewek itu dredeg, apalagi cewek-cewek. Burung yang lagi terbang kalau Kanjeng Nabi Daud ini bersair, berkata-kata, hinggap di pohonan untuk mendengarkan. Terus sama yai-yai, sama ustaz-ustaz dijadikan mahabbah agar suaranya dimiripkan dengan Kanjeng Nabi Daud, mendapatkan karomahnya, mendapatkan mujizatnya Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Suaraku Nabi Daud, itu kan? Wajahku Nabi Yusuf, itu kan? Kelepek-kelepek gitu. Apa lagi? Enggak ada lagi. Cuma itu toh. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarkan kepada Kanjeng Nabi Daud mimma yasha, dari apa yang Allah kehendaki. Yang lain enggak tahu, yang lain enggak bisa, Kanjeng Nabi Daud bisa. Kanjeng Nabi Daud itu kalau bertasbih, semua termasuk gunung-gunung, burung-burung juga ikut bertasbih. Juga kelebihan Kanjeng Nabi Daud ini juga dia itu yang membuat baju perang dari besi pertama kali, cuma dijel-jel pakai tangannya itu, ditekuk-tekuk. Dulu nggak ada las listrik, las karbit itu nggak ada, pandai besi itu nggak ada. Kanjeng Nabi Daud dengan kelebihannya, dengan mukjizatnya yang diberikan oleh Allah, besi bisa jadi lunak, apalagi besi. Hati sekeras apapun, apalagi hatinya cak wadon, bisa jadi lunak kalau kena suaranya Kanjeng Nabi Daud alaihissalam. Itulah kelebihannya masing-masing. Setiap orang pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan sampai iri, jangan sampai hasad katanya. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Disyukuri kelebihan itu, maka besok oleh Allah akan ditambah kenikmatannya. Kelebihan yang lain akan ditambah oleh Allah. Walaula daf'ullah, seandainya Allah itu tidak menolak siapa Allah, annas, terhadap manusia, ba'dahum bi ba'din, dari sebagian mereka dengan bagian yang lain, lafasadatil ardu, maka pasti rusak bumi ini. Jadi biasa setiap ada gejolak apapun, gejolak di masyarakat, di negara kita, ada kebijakan yang nggak bijak, pasti ada gejolak dari sebagian yang lain. Ada keputusan yang tidak bijak, pasti ada demo. Itu untuk memperingatkan. Jadi di zamannya Bani Israel ini ada raja juga namanya Raja Jalut yang juga serem. Orang aja dengar Raja Jalut ini udah dredeg, udah wedi disik, udah takut duluan. Makanya setiap ada kemungkaran pasti ada pembelaan Tuhan di sana. Ada kebatilan pasti ada hak yang datang. Tapi kalau ada
kebatilan terus datang yang hak, pasti kebatilan itu akan sirna. Wa qul ja'al haqqu gimana? Wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan ya Muhammad, apabila datang yang hak, pasti kebatilan itu akan sirna. Innal batila kana zahuqa. Batil itu bagaikan kegelapan, keadaan di mana tanpa cahaya. Tatkala cahaya datang, kegelapan itu akan sirna. Jadi jangan salahkan hati kita yang gelap karena ketiadaan cahaya, tapi salahkan diri kita sendiri karena kita tidak mencari cahaya itu. Apa cahaya itu? Ilmu. Salah satunya cara untuk mendapatkan ilmu ngaji. Ngaji. Itu daunnya Yai Marzuki. Ya. Kalau tidak dibuat tandingan-tandingan oleh Allah, rusak dunia ini. Kalau dibiarkan kezaliman merajalela, yang memperjuangkan hak tidak ada, maka rusak alam semesta ini. Walakinallaha, dan sesungguhnya Allah pemilik fadlin karunia alal alamin, atas seluruh alam. Tilka ayatullah, ketika ayat-ayatnya Allah natluha, dibacakan ayat-ayatnya Allah itu alaika bil haq, kepada engkau ya Muhammad bil haq, dengan benar. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad laminal mursalin, sungguh-sungguh bagian dari para utusan atau para rasul. Bahkan sayyid, pemimpin para nabi dan para rasul, juga khotim, penutup dari para nabi dan para rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Faddalna, ada kelebihan. Diberikan kelebihan ba'dahum, sebagian mereka ala ba'din, atas yang lainnya. Jadi setiap para nabi itu pasti dia punya mukjizat, kelebihan. Kanjeng Nabi Yuna Daud suaranya merdu, kayak Ustadz Sauki merdu, kelepak-kelepak kalau ada cewek dengar. Gak usah cewek, Fahrul aja kelepak-kelepak. Kanjeng Nabi Yuna Daud juga bisa melunakkan besi. Makanya ada doa Nabi Daud untuk melunakkan besi. Jadi bukan prank, bukan sulap gitu. Memang mukjizat dari Allah. Kalau yang dipamer-pamerkan itu memang trik itu. Ilmu yang untuk melunakkan besi ada. Contohnya diberikan kepada Kanjeng Nabi Yuna Daud alaihissalam. Jadi bukan sendok digini-gini terus sendok itu nekuk, enggak. Karena memang dibutuhkan saat itu enggak ada pandai besi. Jadi oleh Allah diberikan kelebihan kepada Kanjeng Nabi Yuna Daud untuk membuat baju perang dari besi. Jadi dengan tangannya Nabi Daud bisa lunak semua, bisa gepeng itu, yang tebel-tebel itu bisa gepeng. Kalau sekarang terkenal dengan ilmu karomah untuk melunakkan besi, itu namanya ilmu karomah. Ada wakil, tapi nggak ditampilkan. Niatnya bukan untuk ditontonkan, bukan untuk talk show, bukan. Showing, bukan untuk di show bukan.
buat apa juga kita mensusukan itu. Nah, sudah Belanda sudah nggak ada di sini ya, Jepang sudah nggak menjajah kita. Kalau dulu betul itu kebal temenan, pistol nggak tembus temenan pelurunya itu. Mustahil kita itu. Negara Indonesia yang rata-rata pendidikannya, kecerdasannya masih di bawah rata-rata, dengan bondo bambu runcing bisa mengalahkan teknologi yang canggih, tank, pesawat tempur. Kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak bisa. Yang bisa membuat menang kotak hitam yang ditaruh di depan, namanya apa? Tabut. Apa namanya? Tabut. Kotak hitam oleh Raja Tolut itu ditaruh di depan. Siapa yang memandangnya, yang awalnya dia penakut jadi pemberani, itu jimati. Jimati sampean ada di dalam dada sampean. Apa itu? Keimanannya sampean. Jangan sampai goyah itu keimanannya. Lek wani nisan. Lek wedi sekalian ya. Makanya Allah itu mengetes, menguji tentaranya Raja Tolut ini dengan air yang segar di sungai. Ayo. Le ngombe berarti awakmu lai semin, bukan termasuk dari golonganku. Le enggak ngombe sabar, termasuk dari golonganku. Namun kebanyakan orang, ribuan itu, bahkan kebanyakan meminum semua. Itu lambang buat kita itu, bahwa kebanyakan orang masih memandang indah dunia ini melebihi keindahan akhirat besok. Kalau sudah dunia yang dipandang lebih menarik, lebih indah, dikhawatirkan hati kita oleh Allah sedikit demi sedikit itu ditutupi dari petunjuknya. Alhamdulillah. Minhum, dari sebagian mereka, man kalam Allah, ada seseorang kalam Allah yang dijuluki dengan kalam Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu dijuluki kalam Allah. Bisa bercakap-cakap dengan Allah, itu kelebihannya Kanjeng Nabi Musa. Wa rafa'a, dan mengangkat, meninggikan ba'dahum, sebagian dari mereka, derajatnya. Ini ada yang tersirat, ada yang tersurat. Contohnya yang tersirat, Kanjeng Nabi Musa di sini. Man kalam Allah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah, itu Kanjeng Nabi Musa. Ada juga Kanjeng Nabi yang diangkat oleh Allah, derajatnya setinggi-tingginya, juga tersirat di sini. Para guru dulu menafsirkan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina, dan memberikan kami Isa bin Maryam kepada Kanjeng Nabi Isa, putranya Siti Maryam, al-bayyinat, bukti-bukti, mukjizat, penjelasan, mukjizat. Jadi setiap para nabi dulu pasti dia punya mukjizat. Padahal nabinya keseluruhan berjumlah 124.000 nabi. Yang diangkat menjadi rasul 313. Jadi nabinya 124.000, rasulnya 313. Ingat-ingat itu. Nabinya 124.000, rasulnya 313, dan semua punya kelebihan, punya mukjizat. Kanjeng Nabi Isa
Orang yang sakit bisa sembuh. Bahkan orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Itu mukjizatnya Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Kanjeng Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah. Punya kelebihan masing-masing. Kanjeng Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar. Kanjeng Nabi Nuh diberikan kapal yang besar untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Setiap nabi pasti punya kelebihan. Walau sya'allahu mana tadi? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan juga Kanjeng Nabi Isa alaihissalam ini juga diperkuat wa ayyadnahu, diperkuat bi ruhil qudus, dengan ruh kudus. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Walau sya'allahu, dan seandainya Allah menginginkan, siapa Allah, maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, tidak ada peperangan alladzina, orang-orang yang min ba'dihim, dari sebelum mereka, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dari setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, petunjuk-petunjuk, mukjizat-mukjizat, ada nabi, ada rasul, ada kitab-kitab, ada mukjizat-mukjizat. Walakin talafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Dan sesungguhnya yang membuat semua itu terjadi, peperangan itu terjadi, sebetulnya Allah itu enggak menginginkan. Namun kadang peperangan itu terjadi karena ada ikhtalafu, ada perselisihan. Faminhum, dengan perselisihan itu, faminhum man amanah, maka dari mereka itu ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan dari mereka itu juga ada yang kafir. Jadi memang Al-Quran ini juga sebagai hudan, petunjuk dari Allah, juga sebagai furqan, pembeda mana yang beriman dan mana yang kafir. Makanya sampai hati-hati. Al-Quran ini buatlah pedoman. Mau kita berjalan ke arah mana, Quran ini jadikan pedoman. Bukan cuma dibuat di lisan saja, dibuat ucapan, namun betul-betul dibuat pedoman dalam kehidupan kita. Kalau kata Al-Qurannya tinggalkan, kalau kata Al-Qurannya lakukan, lakukan. Itu bukti bahwa kalian termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Walau sya'allahu maqtatalu, dan seandainya menginginkan siapa Allah, maqtatalu, tidak ada peperangan. Memang Allah itu sebetulnya enggak ingin. Tapi walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan sesungguhnya Allah itu yaf'alu, melakukan ma yurid, apa yang diinginkannya. Jadi Allah itu punya karep, kita punya karep, kalian punya karep, saya punya karep, Anda punya karep, Allah juga punya karep. Apa karep itu?
keinginan. Kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, namun yang terjadi hanyalah keinginannya Allah. Makanya Allah itu zat semau gue, Allah ya. Zat semau gue, sakarepku tuh. Orang yang kafir mau dibuat iman, sakarepku tuh. Orang yang iman mau dibuat kafir, sakarepku tuh. Makanya kita, mumpung masih ada iman di dalam hati kita, syukuri itu dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara menjauhi kemaksiatan. Yang dilarang kita jauhi, yang diperintahkan kita lakukan. Mumpung masih ada iman di dalam dada kita. Melihat orang lain, memandang orang lain yang kelakuannya menyimpang dari tuntunan Al-Quran, kita ingkari dalam hati kita. Namun jangan lupa, bukti kalau kita cinta terhadap sesama, jangan lupa kita mendoakannya. Man kana minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, pedomannya adalah Al-Quran. Kalau menyelisihi dari Al-Quran, kalau kita punya kekuatan, kita harus rubah kemungkaran itu dengan kekuatan kita. Kalau kita jadi Pak RT, kita rubah warga di RT. Kalau kita jadi Pak RW, kita rubah kemungkaran yang ada di RW itu. Kalau kita jadi Pak Lurah, kita harus rubah kemungkaran yang ada di kelurahan itu. Katanya kulil haq walau kana murron. Bayangkan sekarang yang terjadi. Di setiap ada peringatan 17 Agustus, memperingati apa itu 17 Agustus? Memperingati hari kemenangan negara Republik Indonesia. Kalau bahasa santrinya, menghauli para pahlawan yang telah berjuang untuk meraih kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun apa yang terjadi? Bukan menghauli dengan cara mengistighosai, dengan cara beristighosah, tahlil bersama, doa bersama. Namun kebanyakan 17 Agustus hari kemerdekaan itu diperingati dengan dangdutan. Coba sesepuh kita, sesepuh kalian dihauli, diperingatkan, didoakan dengan cara dangdutan. Mana bisa? Kita menghauli kiai kita dengan cara dangdutan. Layak enggak? Apalagi pahlawan yang rela dia itu mati, bersimbah darah demi merebut kemerdekaan negara Indonesia ini. Terus kita hauli dengan kemaksiatan, menghauli dengan joget-jogetan, menghauli dengan minum-minuman. Mana? Kalau kita nggak punya kekuasaan, kita bukan RT, bukan RW, bukan kelurah, bukan Pak Camat, bukan bupati, bukan wali kota, bukan gubernur, bukan presiden. Kita mungkin ulama, kiai yang karismatik yang bisa merubah dengan lesan kita, lakukan itu. Tapi kemana? Melempem. Masa menghauli sesepuh kita itu dengan joget-jogetan, dangdutan, penuh kemaksiatan, aurat diumbar-umbar. Gak ada yang benar.
Semua sudah jiwa-jiwa pengecut. Gak ada yang berani. Katanya kulil haq walau kana murran. Ngomong begitu aja nggak bisa. Kelihatan dari wajah-wajah mereka. Kalau wajah-wajah mereka itu wajah-wajah pengecut, berarti hatinya juga pengecut. Redek dia, nggak punya landasan di dalam dadanya, nggak punya kekuatan di dalam dadanya, nggak diberikan kekuatan di dalam dadanya, nggak bisa. Padahal kita kalau ingin dimenangkan oleh Allah, syaratnya yang pertama kita harus bersabar. Yang kedua, minta kepada Allah tsabbit aqdamana, dikokohkan keimanan kita, dikokohkan pendirian kita, jangan sampai goyah. Dan jangan lupa kita wansurna, kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan sok-sokan kita diberi kelebihan kecerdasan akal, sok-sok pinter akhir ngakali konconi. Kita diberi kelebihan oleh Allah dalam hal kekayaan, kita sok kaya sehingga meremehkan yang lainnya. Kita diberikan kekuasaan oleh Allah, akhirnya menindas. Itu nggak boleh. Makanya Allah walakin Allah yaf'alu ma yurid. Jadi kita harus terus mendekatkan kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Jadi semua sekarang kebanyakan seorang pengecut, menjadi seorang pengecut, tidak bisa lantang, tidak bisa berjuang mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ayatnya jelas, jal haq wa zahaqal batil. Tatkala yang hak itu datang, maka sirna yang batil. Jelas sudah, tapi nggak ada yang jahat, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang lantang, nggak ada yang ngasih saran. Pemuka-pemukanya nggak ada yang ngasih saran. Wedi nanti nggak dikonconi, wedi nanti nggak diwawuh, wedi nanti dipersulit gini-gini. Padahal itu untuk kebaikan kita semua. Kalau kita ingin dibantu oleh Allah, kalau kita ingin diteguhkan oleh Allah, kalau kita ingin disabarkan oleh Allah, caranya kita harus mendekati nur cahaya itu, cahaya petunjuk dari Allah. Dengan cara apa? Salah satunya mengaji. Sampai itu jauh dari mengaji, dari majelisnya ulama, jangan sampai jauh. Bahkan tatkala kita belajar kemarin kitab Wasiatul Mustafa, tatkala manusia itu tidak mengaji lebih dari 40 hari, maka hatinya akan menjadi keras. Moh untuk dikasih petunjuk, dikasih saran oleh orang lainnya. Jadi minta kita kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah agar kita disabarkan oleh Allah dalam melakukan aktivitas ibadah. Kita minta kepada Allah agar disabarkan oleh Allah untuk menjauhi maksiat dan kemungkaran, sifat-sifat jelek. Kita minta kepada Allah agar dikokohkan, diteguhkan pendirian kita, dan kita minta kepada Allah agar kita ditolong oleh Allah. Alal qaumil kafirin, dari orang-orang yang kafir. Siapa itu? Orang-orang yang kafir itu bisa saja diri kita sendiri. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai Engkau menutupi mata hatiku dari petunjuk-Mu. Ya. Orang kafir bisa saja diri kita sendiri yang mengcover, yang menutupi petunjuk-petunjuk dari Allah. Makanya kita terus taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan dimenangkan oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana